Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada kuliah kedua. Hari ini kita akan membahas dua distribusi probabilitas, yaitu yang pertama adalah distribusi probabilitas multinomial, dan yang kedua adalah distribusi probabilitas Poisson. Sebagaimana kita pelajari pada kuliah pertama tentang distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Binomial itu berarti ada dua, ya. Jadi ada peluang yang muncul dari dua kejadian, ya. Peluangnya bisa menang atau kalah, ya, koin atau angka dan sebagainya. Nah, kalau distribusi probabilitas multinomial berarti ada tiga hasil: menang, seri, dan kalah, ya, atau mati, sembuh, cacat, ya, seperti itu. Jadi lebih dari dua. Nah, kalau gitu 4 kemungkinan bisa nggak? Bisa, 4 kemungkinan. Yang penting multinomial itu adalah lebih dari 2 kejadian. Nah, kalau distribusi Poisson itu sendiri apa? Distribusi Poisson adalah banyaknya peluang keberhasilan atau kegagalan yang akan terjadi, tapi ingat di situ selama selang waktu tertentu. Ada kata kuncinya adalah selama selang waktu tertentu, misal waktu setahun, atau jumlah kejadian misal 5 kali. Ya, jadi ada unsur waktu di situ. Itu yang membedakan antara distribusi binomial multinomial dengan Poisson. Yang pertama adalah pendahuluan multinomial. Jadi kunci aplikasi probabilitas seperti kita ketahui dalam statistik adalah memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Jadi ingat, kata kuncinya peluang atau probabilitas, memperkirakan terjadinya peluang yang dihubungkan dengan peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Ya, peluang menang berapa sih peluang menang, berapa sih peluang kalah, ya, kalau binomial. Kalau multinomial, berapa peluang menang, berapa peluang seri, berapa peluang kalah. Nah, jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi yang disebut dengan distribusi probabilitas. Oke. Sekarang kita ke slide berikutnya. Kita lihat di sini, ya, dalam satu peristiwa kadang menghasilkan lebih dari 2 event. Maka distribusi yang dihasilkan disebut distribusi multinomial karena lebih dari 2 kejadian. Ya, contohnya tadi hasil dari pengobatan itu bisa sembuh, cacat, dan mati. Ya, berarti di situ ada 3 kejadian: sembuh, cacat, dan mati. Ingat, peluangnya total tetap adalah 1. Ya, kalau misalnya ada 3 kejadian, peluangnya 1, berarti setiap kejadian peluangnya adalah 1 dibagi 3. Ya, 1 dibagi 3. Artinya peluangnya itu kemungkinan 1/3 untuk sembuh, 1/3 untuk cacat, dan 1/3 untuk mati. Ya, itu kalau tidak ditentukan. Ya, jadi rumusnya ini P sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial. Ya, ingat di sini ada P itu adalah peluang, ya, yang di bawah, di mana P1 tambah P2 tambah P3 dan peluang kemungkinan muncul sama dengan 1. Ya, terus pangkat R1, ya, terus kali P2 pangkat R2 kali P3 pangkat R3. Ya. Nah, kita lihat di sini, ya, di mana P1, P2, P3 sampai P peluang berikutnya, ya, kalau lebih dari 3 berarti ada 4, 5, 6 dan seterusnya, itu sama dengan 1. Jadi total peluang kejadian itu sama dengan 1. Ini jika tidak ditentukan, ya, tidak ditentukan. Artinya kita bisa menentukan sendiri peluang itu sama dengan 1, ya. Jadi total peluang itu adalah 1. Ya, untuk masing-masing P1, P2, P3 itu biasanya ditentukan. Ya, karena kita tidak ditentukan di sini, maka kita bagi rata, ya. Pada contoh soal pertama ini, misalnya, ya, ini kita ambil tentang kue, ya. Jadi ada pembuatan kue onde-onde, tahu ya, kue onde-onde itu yang di luarnya terigu, di dalamnya kacang hijau, terus di luarnya itu ada kacang-kacang yang kecil, ya. Nah, ini melibatkan banyak pekerja dan proses tersebut berulang-ulang. Ya, namanya buat kue kan, ya. Jadi industri kue, ya, pasti melibatkan pekerja dan prosesnya pasti berulang-ulang, setiap hari dilakukan. Nah, ini ada quality control misalnya. Ada quality control, ya. Jadi pemeriksaan terakhir diperoleh atau didapat 85% produksinya bagus. Ingat,
ini adalah peluang berarti. Ya, peluang 85% produksinya bagus, artinya produksinya memenuhi standar. Ya. Nah, 10% kurang bagus, ya, tapi masih layak jual. Ya, mungkin bentuknya penyok ya, tapi rasanya nggak ada masalah. Ya, bentuknya juga masih oke lah. Dan sisanya tidak bagus atau tidak layak jual. Bisa jadi misalnya yang sisanya ini sudah hancur ya, terus juga mungkin sudah tidak layak lah ya, tidak layak jual. Kalaupun dijual orang nggak mau beli gitu ya. Sehingga kita lihat di sini ada 3 hasil yang diperoleh. Pertama adalah bagus. Yang kedua kurang bagus tapi masih layak jual, dan yang ketiga tidak bagus sehingga tidak layak jual. Ingat, total kejadian adalah 1 atau 100%. Sehingga kalau kita lihat di sini 85% itu bagus, berarti 0,85. Ya, karena kita tahu tadi total kejadian adalah 1 ya kalau dalam angka rasio, tapi kalau dalam persentase berarti total angka adalah 100%. Ya. Nah, kita lihat di sini kalau dalam persentase berarti 85% itu bagus, 10% kurang bagus, berarti sisanya tidak bagus. Berapa itu? Ya, kita jumlah aja 85% tambah 10%, 95%. Ya, sehingga kita harus mencari sisanya berapa? Ya, 100% dikurang 95%. Berapa sisanya? 5% tidak layak jual. Nah, jika diambil secara acak 20 onde-onde ya, dari diambil acak nih 20 onde-onde ya, ini mau dijual, tentukan peluang mendapatkan onde-onde bagus sebanyak 18 buah dan onde-onde kurang bagus sebanyak 2 buah. Nah, ini kan total dari 18 buah dan onde-onde kurang bagus sebanyak 2 buah. Oke, kita lihat selanjutnya jawabannya ya. Jadi kita misalkan X1 ya, X1 itu adalah banyaknya onde-onde yang baik ya. Terus X2 adalah banyaknya onde-onde yang kurang baik, dan X3 adalah banyaknya onde-onde yang tidak baik. Ya, di mana kita lihat tadi X1 itu 18 ya, dari pengambilan tadi. X2 itu adalah 0 ya, karena total onde-onde yang diambil adalah 20. Maka X3 itu tidak ada ya, karena 18 tambah 2 sudah sama dengan 20. Artinya yang X3 ya itu tidak dijual ya, tidak terambil ya, tidak diambil karena tidak layak jual. Nah, kita punya peluang tadi ya, P1 85%, P2 10%, P3 5%. Ya, kita lihat di sini tadi rumusnya ya, P ya 18,2,0 sama dengan tadi ya, itu adalah N total. N total berapa? 20 tadi kita tahu N total adalah 20, sehingga kita buat 20 faktorial. Ya, terus di sini adalah R1 kali R2 kali R3 ya. Kalau di sini saya lambangkan dengan X1, X2, X3. Ya, jadi Anda bisa melakukan modifikasi ya. Yang penting Anda paham kunci utamanya ya. Jadi kita lihat di sini R1-nya adalah 18 faktorial ya, R2 atau X2 2 faktorial, dan X3 adalah 0 faktorial. Nah, dikali peluangnya tadi adalah P1 0,85 ya. Kalau 85% berarti 0,85. Pangkat R1 atau pangkat X1 18 ya, kali ya 0,1 pangkat 2 ya. 2 itu dari mana? X2 atau R2 ya, kali 0,05 pangkat 0 ya, dari mana? X3 sama dengan 0, sehingga ketemu sama dengan 190 ya. Ini setelah difaktorial ya. Jadi caranya 20 faktorial dibagi 18 faktorial, langsung seperti itu supaya Anda nggak capek ngitungnya. Sehingga yang muncul adalah 18 faktorial menjadi 1, angkanya menjadi 1 karena sudah dibagi ya. Nah, berarti sisanya tinggal berapa? 20 kali 19 ya, enggak? 20 kali 19 ya, karena 18-nya sudah dibagi dengan 18 faktorial. Nah, 20 kali 19 ya, hasilnya itu, jadi jangan Anda rinci dulu. Nah, kita lihat di sini adalah 2 faktorial. 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1 artinya 2. Nah, 2 di sini. Terus berarti kalau 0 faktorial berapa? 0 faktorial itu adalah 1 ya, sehingga ini 20 kali 19 ya, kita langsung bagi aja. 20 dibagi 2 hasilnya berapa? 10. Berarti 10 kali 19 10 kali 19 dibagi 1 itu adalah 190
ya, 190. Nah, kita lihat lagi ya, 190 kita udah dapat. Nah, kita lihat di sini 0,0 faktorial ya. 0,0 faktorial nih di sini ya. 0,0 faktorial pangkat 0 ya, 0,05 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya, sehingga kita langsung aja ini 1 nih ya. Pokoknya semua berapapun yang dipangkatkan 0 sama dengan 1, 0 faktorial itu sama dengan 1. Sehingga ini kita bisa anggap 1 ya, sehingga 0,85 pangkat 18 ya dikali 0,1 pangkat 2. Anda bisa ngitung dengan kalkulator ya, Anda bisa langsung hitung dengan kalkulator, sehingga keluarnya adalah 0,12 atau 12% ya. Ini apalah perhitungan dengan multinomial. Sekarang kita lihat contoh soal 2 ya. Jadi soal itu bisa bermacam-macam modifikasinya tentang multinomial ya. Yang penting Anda paham teoritik awalnya ya, formulanya, peluangnya ya. Contoh seperti ini. Dalam sebuah kantong terdapat 3 bola merah, 4 bola kuning dan 5 bola biru. Nah, artinya di dalam satu kantong itu terdapat 12 bola dari 3 warna. Nah, ini menunjukkan peluang sebenarnya. Jadi Anda membacanya juga harus paham ya. Jadi di dalam kantong ada 12 bola, terdiri dari 3 bola merah, 4 bola kuning, dan 5 bola biru. Menunjukkan apa? Menunjukkan peluang. Berarti P1 atau peluang bola merah itu adalah 3/12. Nah, 3/12 kita sederhanakan menjadi 1/4 untuk bola merah. Nah, untuk bola kuning itu 4/12. 4/12 itu artinya 1/3. Nah, yang terakhir adalah 5/12. Nah, susah kalau menyederhanakan 5/12 ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ya, kita total 3/12 tambah 4/12 tambah 5/12 itu sama dengan 12/12. 12/12 sama dengan 1. Nah, itulah peluang. Jadi sama aja, walaupun di soal dimodifikasi, dibolak-balik ya, kita harus paham yang termasuk peluang itu yang mana. Ya, sehingga Anda jangan sampai tidak paham tentang peluang. Nah, kita bisa lihat dari situ ya. Teoritiknya Anda harus paham. Jadi walaupun soal ini dimodifikasi, ya kita harus cari yang disamakan peluang itu mana ya. Nah, kita lihat di situ. Nah, selanjutnya dari kantong tersebut diambil sebuah bola berturut-turut 5 kali. Dan setiap pengambilan bola dikembalikan. Nah, tentukan peluang terambilnya. Ya, pertama, 3 bola merah, 1 bola kuning, dan 1 bola biru. Nah, ini menentukan apa? Menentukan kejadian. Ya, kejadiannya apa? Tadi R1 sama dengan 3, R2 sama dengan kuning, R3 sama dengan biru. Ya, tapi ingat ya, jadi ya, kalau misalkan dibolak-balik nanti ininya urutannya Anda perhatikan, bola merah, bola kuning, bola biru. Ya, jadi jangan sampai terbolak-balik dengan peluangnya. Ya, kalau kita lihat di sini yang B, 3 bola biru dan 2 bola kuning. Ya, berarti R1-nya berapa? R1-nya 0. Ya. Ya kan? Nah, bola kuning berapa? R2-nya. Ya. Jadi kita lihat R2 di mana? Kita lihat di peluang. Peluangnya itu P2 bola kuning. Ya kan? Berarti di sini R2-nya adalah bola kuning. Jangan terbalik, ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah P3 atau peluang bola biru, ya, itu P3. Nah, kita lihat di soal yang B, dibalik kan? Nah, sehingga kita harus urut 3 bola biru disebut dengan P atau R3. Ya, jadi jangan sampai terbolak-balik. Ya, sengaja soal ini saya munculkan supaya Anda paham, ya. Anda baca soalnya, Anda tentukan peluangnya, Anda tentukan R-nya, ya, karena walaupun dibolak-balik kalau Anda paham pasti bisa. Ya, urutannya berarti. Perhatikan urutannya untuk menentukan R, dan yang selanjutnya adalah tentukan total kejadiannya. Ya, kita lihat 5 kali, berarti 3, 1, 1, dijumlah 5. Berarti N-nya. Ya, 3 tambah 2, 5, berarti N-nya. Nah, ini ada 2 soal A dan B. Nah, ini adalah jawaban dari contoh soal yang tadi, ya. 3 bola merah, 1 bola kuning, dan 1 bola biru. Ini adalah soalnya, ya. Nah, kita lihat di sini X1 adalah banyaknya bola merah terambil atau R1. X2 adalah banyaknya bola kuning terambil atau R2. X3 adalah banyaknya bola biru terambil atau R3. Nah, di contoh yang tadi ya, kita lihat ada peluang total adalah 12 buah bola ya, 12 bola. Kita lihat apa tadi? 3 bola merah dalam satu kantong plastik, ada 4
bola kuning dan ada 5 bola biru. Nah, ini maksudnya ya. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, kita lihat tadi yang saya jelaskan, peluang terambilnya bola merah berapa? Ingat, ya, ada 3 bola merah, total bola berapa? 12, sehingga 3/12. Ya, disederhanakan jadi 1/4, yang seperti saya jelaskan pada slide sebelumnya. Peluang terambilnya bola kuning berapa? Ya, kita lihat, ada 4 bola kuning. Dari total berapa? Dari kantong plastik itu ada 12 bola. Berarti 4/12 ya. Kalau disederhanakan jadi 1/3. Peluang terambilnya bola biru berapa? Lihat, ada 5 bola biru. Dari total satu plastik ada 12. Sehingga 5/12. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus ya. Tadi ya, sehingga kita tahu tadi n-nya adalah 5 kali ya. Nah, ini x1, x2, x3 atau r1, r2, r3. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ya. Ini muncul ya 3, 1, 1 ya. Ini di soal 3, 1, 1. Nah, sehingga n gitu ya. N-nya berapa? 5 tadi. Ya, 5 faktorial. Ingat di soalnya adalah yang ini ya. Yang ini adalah 3, 1, 1. Soal ini 3, 1, 1. Berarti n-nya adalah 5, x1-nya adalah 3, x2 adalah 1, x3 adalah 1 ya. Karena ini soalnya 3, 1, 1. Nah, dikali dengan peluangnya. Peluangnya berapa? Ya, kalau kita susah ya kita sederhanakan aja. Jadi 1/4 pangkat 3 ya. 1/3 ini, 1/4 itu dari sini ya. 1/3 pangkat 1 dan 5/12 ini pangkat 1. Sehingga kita lihat di sini, 5 faktorial dibagi 3 faktorial, itu kita kerjakan dulu. Sehingga apa? 3 faktorialnya jadi habis, jadi 1. Nah, berarti 5 faktorial tinggal 5 kali 4. 5 kali 4 di sini. Ya. 5 kali 4, gitu kan. Ya. Oke, 5 kali 4. Selesai. Terus kita lihat. Berapa? 5 kali 4? 20. Ya, 20. Nah, terus 1/4 pangkat 3 ya, 1/4 pangkat 3. Nah, terus 1/3 pangkat 1 ya, 5/12 pangkat 1. Dari mana ini? Ya kan? Tadi pangkatnya 1/4, peluangnya ya, 1/4, 1/3, 5/12. Terus R1, R2, R3, 3, 1, 1. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau tidak disederhanakan jadinya begini, karena harus ngitung. Ya, 120 bagi 6. 120 bagi 6 berapa? 20. Nah, sama kan? Tadi 5 kali 4 berapa? 20 ya, sama toh. Ya, tinggal dikalikan ya. Jadi Anda boleh rinci seperti ini boleh, tapi kalau dirinci seperti ini ya jadi banyak sekali cara perhitungannya. Ya, lebih baik tadi 5 kali 4. Karena kenapa? 321-nya sudah dibagi dengan 321 faktorial yang ini. Ya. Nah, sehingga tinggal Anda kali, keluar hasilnya adalah 600/2304. Nah, Anda hitung aja dengan kalkulator berapa persentase yang dihasilkan. Ya, itu untuk soal A ya. Untuk soal B, ya, 2 bola kuning dan 3 bola biru. Ya, kita lihat di sini ya, urutannya harus kita buat urutannya ya. Kalau di soal sebelumnya tadi adalah awalnya adalah 3 bola biru dan 2 bola kuning. Nah, itu hati-hati. Ya, sehingga kita harus membalikan menjadi urutan semula sesuai dengan peluang yang kita munculkan pertama tadi. Ya, jadinya karena bola merah tidak terambil, kita tulis 0. Nah, setelah kita urutkan bola kuning 2. Ya. Terus yang kita urutkan bola biru 3. Nah, sehingga kita lihat di sini 5 faktorial ya dibagi 0 ya, 2, 3. Ya, terus sama dengan yang peluang tadi adalah 1/4 ya, pangkat 0, 1/3 pangkat 2 ini dan 5/12 pangkat 3. Ingat 0 faktorial adalah 1. Sehingga kita lihat di sini ya, boleh mau dikerjakan seperti ini boleh ya, dirinci. Kalau saya lebih senang diringkas ya. 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 kali 4. 5 kali 4 ya dibagi dengan 2 gitu ya, 10. Ya, nanti Anda hitung aja sendiri ya, boleh Anda hitung sendiri. Nah, ini kalau dirinci ya, sehingga nanti 1/4 pangkat 0 berapa? 1. Ya, langsung aja kita tulis 1. Ya, 1/3 pangkat kuadrat 1/9 dan seterusnya. Ya, Anda bisa hitung pakai kalkulator. Nah, sama dengan hasilnya 625 dibagi 15.552. Nah, ini jawabannya ya. Anda bisa mengkoreksi di sini apa yang salah ya, nanti Anda koreksi, benarkan. Ya, sengaja saya soalnya itu kadang-kadang saya buat ini supaya Anda juga belajar berpikir kritis dan bertanya jika ada yang salah ya. Baik, ini contoh soal nomor 2. Baik, selanjutnya adalah distribusi Poisson ya.
Jadi yang membedakan distribusi binomial dan multinomial dengan distribusi Poisson adalah ada unsur waktu di situ, ya. Nah, ini percobaan Poisson ya, jika kita lihat teorinya, jika suatu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses atau gagal, ya, bisa menang atau kalah, ya, atau koin atau gambar, ya, rusak atau benar gitu ya, dalam daerah tertentu atau selama interval waktu atau jumlah kejadian tertentu. Ya, jadi ingat di situ ada unsur waktu di situ yang membedakan antara distribusi binomial, multinomial dengan distribusi Poisson. Perbedaannya apa? Ada unsur waktu, ya, atau jumlah kejadian tertentu. Ya, sehingga percobaan itu disebut dengan percobaan Poisson. Ya, jadi metode Poisson dipilih untuk menghitung peluang kejadian XXX ya. Jadi kita nggak tahu berapa kejadiannya. Karena metode ini dapat digunakan untuk memperkirakan banyaknya peluang keberhasilan atau kegagalan, peluang kemenangan atau kegagalan ya, atau kekalahan ya, yang akan terjadi selama selang waktu tertentu, misal waktu setahun atau jumlah kejadian misal 5 kali. Jadi bisa ada dua kata kunci di situ, selang waktu ya, atau jumlah kejadian. Ya. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menentukan probabilitas dari sejumlah keberhasilan atau kegagalan yang telah ditentukan untuk variabel acak yang mempunyai 0, nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, yang ketiga, misal jumlah percobaan telah ditentukan sebesar N dan peluang masing-masing kejadian ditentukan sebesar P, metode Poisson memiliki jumlah percobaan mendekati tak hingga dan peluang kejadian yang sangat kecil karena diukur pada rentang waktu tertentu. Ya, kita lihat di sini ya, jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Ya, kita lihat bila X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, ya, maka lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu. Dan E ini adalah bilangan natural. Jadi kalau Anda ketik E sama dengan di kalkulator atau sama dengan E di Excel, itu keluarnya pasti angka 2,718. Ini artinya adalah konstanta untuk bilangan natural. Ya, maka rumus distribusi Poisson adalah ya peluang dari X. Ya, X itu apa? Kejadian, keluaran yang terjadi selama satu percobaan. Lambda, ya, lambda adalah banyaknya sukses yang terjadi. Ya, jadi X ini bisa juga menyatakan banyaknya sukses yang terjadi. Lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu. Sama dengan E ini adalah 2,718 ya, pangkat min lambda adalah ini. Ya, terus lambda pangkat X dikali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Rata-rata dan variansi distribusi Poisson ya, mean itu rata-rata dan variasi dari distribusi Poisson adalah lambda ya. Jadi kalau kita lihat baca teorinya memang pusing ya, kita lihat teorinya ya. Tapi kalau udah mengerjakan soalnya itu mudah sebenarnya ya. Jadi catatannya, distribusi Poisson sebagai suatu bentuk pembatasan distribusi binomial pada saat n besar. Ya, n besar, sedangkan p mendekati 0 dan n kali np itu adalah konstan. Dilambangkan dengan np itu apa? Ini lambda. Sehingga bila n besar dan p mendekati 0 ya, distribusi Poisson dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas binomial dengan lambda sama dengan n kali p. Ya, ingat ya. Jadi karena bedanya apa di sini? Karena kalau n-nya terus besar pada binomial itu sangat sulit untuk dikerjakan. Ya, sehingga bisa digunakan dengan Poisson. Nah, ini kita contoh soal 1 ya. Misalnya PT X memiliki banyak truk. Ya, salah satu diantaranya truk merek XYZ. Ya, berdasarkan data yang dimiliki perusahaan, data yang dimiliki berarti data historis ya, data yang sudah lama yang dimiliki dari beberapa kejadian. Dalam 3 tahun terakhir, ya, truk merek XYZ mengalami patah as sebanyak 6 kali. Ingat di sini, dalam 3 tahun, ya, mengalami patah as sebanyak 6 kali. Ya, nah Anda diminta untuk menghitung resiko tahun depan terkait hal di atas. Yang pertama, berapa besar kemungkinan terjadi 2 kali patah as tahun depan? Yang kedua, berapa besar kemungkinan terjadi 3 kali patah as tahun depan? Yang C, berapa besar kemungkinan tidak terjadi patah as tahun depan? Berarti ada 3 soal ya.
2 kali patah as, 3 kali patah as, dan tidak pernah terjadi patah as ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat berdasarkan data jumlah patah as pada truk merek XYZ dalam 3 tahun adalah sebanyak 6 kali. Maka rata-rata banyaknya kejadian patah as dalam setahun adalah 6 kali dibagi 3 tahun, atau lambda sama dengan 2 kali per tahun. Nah, sehingga kita bisa menghitung kemungkinan terjadi 2 kali patah as tahun depan ya, itu sesuai dengan rumus tadi ya. 2 pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 2 dikali bilangan natural tadi ya, pangkat min 2 dibagi dengan 2 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 0,276. Maka kemungkinan terjadi 2 kali patah as tahun depan adalah sebesar ya 27,06%. Nah, untuk yang 3 kali patah as ya 2 pangkat 3 gitu ya. 2 pangkat 3 kali 271828 bilangan natural tadi pangkat min 2 dibagi 3 faktorial. Karena tadi 3 kali patah as. Sehingga keluarnya adalah 8 kali 0,1353 dibagi 6 sama dengan 0,1804. Maka kemungkinan adalah 18,04%. C. Menghitung kemungkinan tidak terjadi patah as tahun depan. Yang berarti kalau tidak terjadi berarti X-nya adalah 0. Sehingga 2 pangkat 0 ini sama dengan 1. Ya, dikali bilangan natural pangkat min 2 dibagi 0 faktorial. Ya, sehingga 1 kali 0,1353 dibagi 1 sama dengan 0,1353 atau sama dengan 13,53%. Ternyata kalau sudah dimasukkan ke dalam contoh soal ya, itu menjadi lebih mudah dibandingkan kita harus memahami teori-teorinya yang banyak ya. Jadi itu contohnya. Ya, contoh soal 2 ya, contoh soal berikutnya. Jika 20% dari baut-baut yang diproduksi oleh suatu mesin rusak, tentukan peluang bahwa dari 5 baut yang dipilih secara acak terdapat pertama, 1 yang rusak, yang kedua tidak ada yang rusak, dan ketiga ada 2 yang rusak. Ya, Oke, ini adalah jawaban contoh soal 2 ya. Kita tahu tadi N-nya adalah 5 ya, 5 baut. Nah, P-nya tadi adalah 20% atau 0,2. Nah, ini berarti kita sudah bisa mengalihkan ya, tadi lambda sama dengan N kali P. Ya, N kali P berarti 5 kali 0,2 berapa? 1. Ya, berarti ini lambdanya adalah 1 semua. Ya, untuk ketiga soal. Ya. Nah, terus X-nya. Tadi X-nya tidak ada baut yang rusak. Ya, ada 1 baut yang rusak, ada 2 baut yang rusak. Nah, sehingga tadi rumusnya adalah, karena ini rumusnya adalah lambda. Ya, ini kita lihat di sini ya. Rumusnya adalah lambda pangkat X, maka kita buat di sini lambda pangkat X. Lambdanya berapa? Lambdanya 1. Pangkat X, X-nya berapa? Kalau X-nya 0, berarti 1. Nah, lambdanya berapa? Lambdanya 1 pangkat X, X-nya 1, berarti 1. Ya, lambdanya 1 pangkat 2, berarti 1. Berarti lambda pangkat X sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah E pangkat min X ini ya. Kok ini turun ya? Ini turun nih, tanda negatifnya turun. Ya, ini harusnya E pangkat min X ya. E pangkat min X ya, kita tahu 2,78 sekian dipangkat X gitu ya. Pangkat min X. Min X-nya berapa? X-nya adalah min 0 gitu ya. Jadi hasilnya keluarnya adalah ini gitu ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, sehingga setelah dikalikan ya, lambda pangkat X dikali E pangkat min X ya, itu ini. Nah, sehingga X faktorial itu ada 1, nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Rumus ini ya. Jadi ini E pangkat min lambda, E pangkat min lambda ini ya. Ini E pangkat min lambda dikali lambda X pangkat min X. Berarti ini. Ya, keluarnya adalah 1. Nah, sehingga seterusnya bisa Anda kerjakan ya dengan cara mengikuti pada tabel ini ya. Oke. Demikian kuliah dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau bertanya silakan dengan diskusi dengan WA chat grup ya. Karena saya juga harus ada seminar hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.